Selamat pagi semuanya. Saya tahu Anda mulai aroma-aroma liburan dan segala macam. Tapi pagi hari ini saya pengen kita melihat sesuatu yang powerful, yang menjadi rahasia banyak anak hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang diberkati sebenarnya. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah Rahasia Gilgal. Rahasia Gilgal. Saudara tahu setiap masa itu ada waktunya. Setiap berkat Tuhan itu ada waktunya. Orang seringkali tidak tahan dengan waktunya dia. Karena daging kita berpikir waktunya dia adalah keterlambatan dia menolong kita sebenarnya. Tapi Tuhan membuktikan bahwa dia Allah yang maha tahu, maha mengerti dan tidak pernah gagal akan janjinya. Amin. Alkitab katakan buat beberapa orang Tuhan seolah-olah lalai menepati janjinya. But he didn't. Dia Allah yang setia dan adil pagi hari ini. Amin. 1 Samuel 13 ayat 8. 1 Samuel 13 ayat 8 ada sebuah peristiwa yang menarik di situ. Nah, sebelum kita masuk ayat itu Anda keep it in your mind. Nah, kita buka dulu awalnya. 1 Samuel 10 ayat 8. Anda kalau ikut Tuhan, mau kesempatan pertama atau kesempatan kedua? Tadi siapa yang bersaksi tadi? Josten, mana Josten? Josten, kamu satu kamar rumah sakit berapa orang? 3 orang. Yang hidup berapa orang? Semuanya sakitnya sama? Beda-beda. Nah, orang yang ngalamin sakit seperti kamu mostly apa? Hidup atau mati? Mati. Saudara, seringkali orang Kristen itu pengennya kesempatan kedua. Dan berkata kesempatan kedua itu anugerah. Salah. Ambil kesempatan pertama supaya gak perlu bayar harga lagi di kesempatan kedua. Nah, Saul ini suka kesempatan kedua kalau saya berkata. Tapi sayangnya kesempatan keduanya membuat dia mengalami penyesalan yang luar biasa. Nah, coba di ayat 1 Samuel 10 ayat 8. Rahasia Gilgal. Nah, di ayat 7 dikatakan begini saudara. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapati oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Pada waktu Tuhan mengurapi seseorang, saya mau katakan apa saudara yang tanganmu lakukan, Tuhan menyertai. Amin. Alkitab apa? Sebab Allah menyertai, dibilangnya berhasil atau menyertai. Tapi seringkali pikiran daging kita berkata apa? Kalau Tuhan semuanya berhasil gak? That's the secret. Kalau saudara ikut Tuhan, jangan minta berhasil, minta Dia sertai. Seringkali saya pun terkecoh di ayat ini. Kita berpikir apapun yang tanganmu lakukan akan berhasil. Tapi the scripture jelas katakan bahwa apa? Lakukanlah apa saja yang dapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Ada gak kata-kata berhasil? No. Jadi apa yang Anda harus kejar dalam keluarga, pelayanan, bisnis saudara, Allah menyertai saudara. Jadi apa yang membuat seringkali iblis masuk karena saudara gak mengenal firman dengan lengkap. Kita berpikir kalau ikut Tuhan itu harusnya berhasil, rumah tangga beres, bisnis beres, gak ada tantangan. No. Dengan berarti ada banyak di Alkitab. Lihat Daniel. Allah menyertai? Ya. Masuk perapian api? Ya. Itu justru rahasianya ikut Tuhan. Tuhan menyertai, bukan Tuhan memberkati. Siapa yang bilang kalau ikut Tuhan itu tandanya diberkati? Dagingmu yang bilang.
Because orang Kristen selalu pengen apa yang namanya instan. Alkitab katakan engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan dikatakan sama Samuel dan camkanlah. Seperti seorang bapak berkata, pokoknya besok aku beliin mainan, camin ya. Artinya pasti, camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ngomongin jelas waktunya. Kalau kamu dijanjiin jelas tanggalnya, kamu secure gak? 3 hari lagi Harry akan dapat blessing, misalnya berkat Tuhan. Dibanding, Tuhan akan memberkati kamu. Abstrak gak? Paling dikasih kata-kata shalom. Alkitab katakan udah jelas 7 hari and I will come. Very clear. Dan sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Dan sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Nah, kita buka ke 1 Samuel 13. Apa kegagalan Saul bukan karena hal yang terlalu signifikan sebenarnya. Tapi di balik rahasia Gilgal sebenarnya itu adalah kunci kemenangan anak-anak Tuhan. Nah, Alkitab katakan di ayat 11. Tetapi kata Samuel, apakah yang telah kau perbuat? Jadi Alkitab jelas katakan pada waktu itu Filistin sudah mendesak mereka dan mereka, padahal orang Filistin sudah berkumpul di Mikmas. Mendesak, rakyat berkata, ayo kapan nih? Udah mendesak semuanya. Tapi Alkitab katakan begini saudara di ayat 11. Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Sudah bunuh Israel belum? Sudah ada yang kalah belum? Apa yang membuat Saul itu kalah? Kalau begini gimana? Come on church, think about this. Satu questioning kepada Tuhan selalu memporak-porandakan segalanya. Saudara, saya berkata gini, kalau Anda belajar, saya tulis dalam note saya, isunya itu di Samuel atau di Saul? Saul. Isunya di gereja yang membuat Anda kalah firman Tuhannya atau Saul saudara? We are. Janjinya tidak pernah berubah, kitanya yang berubah. Come on church. Ayat 12. Maka pikirku, lihat gak saudara? Maka pikirku, berapa banyak keributan dalam pelayanan, gereja, rumah tangga, bisnis, gara-gara apa? Maka pikirku, nah contoh deh saudara, Anda naik ke gereja ini. Kok lagunya begini sih? Harusnya gereja kan begini. Maka pikirku, lihat gak saudara? Saudara tahu saudara kenapa saya taruh lagu yang begitu di gereja? Biar Anda agamawinya hilang. Banyak gereja bilang, wah ini harusnya kebaktian umum gak boleh begini. Udah berkata, nanti juga ngikutin. Karena bukan masalah packagingnya. Tapi kalau Alkitab katakan, lakukan apa saja yang tanganmu kerjakan, Allah menyertai engkau. Saul don't get this. Dia berpikir Allah menyertai engkau adalah harus menang. Enggak. Kadang-kadang Allah menyertai engkau melewati rumah tangga hell tertentu loh. Kadang-kadang melewati bisnis yang benar-benar ngalamin pressure tertentu. Sebab dia tidak pernah berjanji aku memberkati engkau.
Termasuk pada waktu Yesus naik ke surga, dia berkata, I will be with you. Keren gak Allah kita? Dia bukan berkata, go there, bye-bye, I will be with you. Jadi sejak Anda diurapi Tuhan, Tuhan itu jalan sama kamu. Jadi pada waktu Saul terdesak di Mikmas, ada Tuhan gak di situ? Ada dong. Tapi yang membuat Tuhan gak ada apa? Maka pikirku. Sangat tragis kalau orang Kristen berdasarkan logik. Saya tidak ngomong Anda gak pakai common sense. Saya ngomong Tuhanmu terlalu besar. Terlalu dahsyat. Dengan kau lumpuhkan dengan kata-kata, aku pikir Tuhan gak bisa tolong di situ. Amin. Pokoknya buat saudara yang gak tidur sampai selesai akan lebih diberkati. Ada yang tidur, iblis akan ambil semua berkat saudara. Saya tuh bingung ya. Kalian nonton Aladin jam 9 malam gak ngantuk loh. Dengar firman yang masuk taruhannya neraka surga ngantuk. Waduh, ininya di mana? Kadang-kadang kalau nonton film End of Game jam 7 gak ada, jam 9 gak apa-apa deh. Kalau firman, aduh ntar dulu deh, besok juga bisa. Siapa yang mau kesempatan kedua seperti Josan, nanti saya doain. Kalau perlu Josan nanti kamu yang khotbah. Rasanya mendapat kesempatan kedua. Kenapa harus tunggu situ sih? Nah, my point adalah gini. Saul tuh gak disuruh nunggu 1 tahun loh. Jadi buat orang yang pikirannya lebih besar daripada hati dan firmannya, semuanya jadi besar. Kalau Anda belajar, Daud itu diangkat jadi raja berapa tahun perjalanannya? 17 tahun. Dan gak pernah di ngomongin due date-nya. Saul dikatakan 7 hari tunggu. Artinya apa? Tuhan tahu kekuatan setiap orang. Dia gak pernah treat saudara sama. Buat si kerdil Saul cuma dikasih 7 hari. Kata Tuhan, is that too hard for you? Tahukah saudara apa yang saudara lalui di muka bumi? Tuhan pilihkan yang teringan, bukan yang terberat. Jadi kalau Anda lihat istrimu, suamimu, temanmu, oh kamu teringan. Bukan yang terberat. Yang membuat terberat adalah, aku pikir kamu begitu, kok kamu begitu, kok Tuhan begitu, kok gembala begitu, kok gereja gitu. Akhirnya kamu berpikir apa? Semua berserak-serakan meninggalkan kamu, membuat kamu hancur hari itu. Church, ada satu kata yang saya tulis, kegagalan Saul. Alkitab katakan begini. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban. Kata Samuel kepada Saul, saya pernah bagian di hari Rabu, saya mau ulang lagi buat jemaat yang tidak datang. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang kalau Tuhan berkata perbuatanmu bodoh itu karena Tuhan tidak sayang kamu atau karena Tuhan pengen memberkati kamu lebih. Ayo. Of course dia pengen berkati kita lebih. Saya suka tergelitik dengan orang-orang yang berkata gini. Kok Tuhan tidak tolong? Kok Tuhan tidak berkati? Saya mau berkata gini pagi hari ini. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik untuk engkau. Are you with me, church? Nah, dikatakan begini saudara. Pada waktu saya cari artinya Gilgal, artinya bergulung. Kenapa Alkitab katakan engkau harus tunggu Tuhan di Gilgal? Supaya ini adalah cuman awal kemenanganmu, tapi pada waktu kamu nunggu di Gilgal dan aku memberkati engkau, kata Samuel, harusnya berkatmu itu bukan cuman satu. Ngegulung, bam,
bam, bam, bam, bam. Dari hatinya pengen memberkati Saul. Tapi Saul kurang satu. Dia tidak mengerti artinya bertahan. Come on church. Dia tidak tahu mengerti artinya apa? Bertahan. Tahu saudara apa bukti Tuhan mengasihi kita? Yeremia 3 sebentar. Samuel ini bukan nabi sembarangan saudara. Kalau Anda lihat sebelum Samuel mengundurkan diri dari bangsa Israel karena Israel sudah punya raja. Alkitab katakan gini, karena ini adalah musim gandum, Tuhan akan mengirimkan guru dan hujan. Dan Alkitab jelas katakan gini, pada waktu itulah Samuel berkata, Tuhan kirimkan guru dan hujan agar Israel ini bisa menuai dengan luar biasa. Alkitab katakan, maka datanglah guru dan hujan dan memberkati Israel. Ini bukan nabi yang berkata 7 hari ya, tadi 8 hari, tadi 10 hari, bukan loh. Dia exactly orang yang make a word gitu loh. Ini mentornya Saul. Tahukah apa itu kebaikan Tuhan di saat Anda menunggu? Yeremia 3 ayat 15. Apa? Aku akan mengangkat apa? Bagimu apa? Gembala-gembala yang sesuai dengan hatimu, hatiku kata Tuhan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengertian dan pengetahuan. Jadi sebenarnya kalau Saul ini ngerti, Tuhan itu memprotek dia dengan luar biasa loh. Kenapa Anda harus bergereja lokal? Kenapa Anda bertemu saya, bertemu gereja overcomer? Kenapa Yosan bisa bertemu dengan orang-orang sekelilingnya yang mendorong dia? Saya bagikan kemarin di XO. Kalau saudara pengen tahu, mau cari teman itu saat Anda lagi bokeh. Tapi sayangnya pada waktu engkau diberkati, bisa mau diberkati, kamu berkata, kok teman gereja udah gak asik lagi ya. Dan kamu lebih spend duit, nge-lobby buat orang-orang yang ketemu kamu di atas. Saul gak nurut sama gembala yang dipilih Tuhan sesuai hatinya Tuhan. Pada waktu dia ingin dibawa naik ke atas oleh Tuhan. Come on church. Are you with me church? Nah kita buka lagi sebentar firman Tuhan pagi hari ini. Di Wahyu 2. Saya tulis dalam note saya, 7 hari yang ilahi atau kemampuan 7 hari untuk bertahan. Jadi apa dosa Saul pertama apa? Tidak bertahan. Pastor apa sih gunanya bertahan? Wahyu 2, kita buka sama-sama ayat 2. Jadi isu Saul apa? Bukan dosa yang lain. Tidak menunggu atau bertahan. Pastor, apa poin khotbahmu? Begitu banyak orang keluar dari Tuhan. Cuman tanpa ada ingredients ini di dalam iman dan hidupnya. Bertahan atau menunggu Tuhan. Saya mau berkata Saul itu cuma dikasih Tuhan ujiannya 7 hari nunggu loh. Tidak 17 tahun di penjara. Jadi kalau saya boleh simpulkan begini. Ada orang-orang tertentu ngalamin badai hebat. Bukan 7 hari, 17 tahun seperti Daud jadi raja. Itu orang pilihan enggak? Itu orang pilihan. Itulah indahnya. Tapi kalau Anda berkata, saya termasuk orang yang 7 hari, Pastor. Masalah sedikit aja buat saya marah.
Masalah sedikit aja membuat saya nggak mau ke gereja. Saul, kamu kehilangan berkat Gilgalmu. Termasuk dengar khotbah loh. Siapa di sini yang pernah bayar 15 juta untuk dengar seminar 6 jam? Angkat tangan. Ibu Susan. Seminar emas, saham dan segala macam. Siapa yang pernah di sini? Ngaku. 2. Mungkin gak Anda 20 menit pertama, udah gue capek, gue udah tahu, gue pergilah ke McDonald. Ada? You udah pay man. Ini kamu gak pay loh. Yesus pay the price. Kamu tinggal duduk, senyum dikit, buka matamu, dengar firman. Is that hard? Sama Tuhan ngomong sama Saul juga sama. Bodoh perbuatan kamu. You tukerin berkat bergulung-gulung, cuma 7 hari gak mau nunggu. Berapa banyak orang kehilangan berkat cuma gara-gara apa mau ke gereja marah-marah. Berapa banyak orang pengen ke gereja karena nonton kemarin Liverpool menang jam 3 pagi, Anda kehilangan berkat Gilgal saudara. Saya setiap mau pelayanan, saya tidak pernah nonton TV. Karena desire saya untuk ketemu Tuhan dan memberkati saudara lebih daripada hobi saya. Saya pernah nonton film Netflix judulnya Kingdom. Itu sampai jam 3 pagi. Karena gak ada pelayanan hari Rabu, Selasa. Lalu saya kehilangan damai sejahtera. Dan saya berkata, Lord, I keep my vow, I keep my promise. Saya gak akan lagi nonton film seri and wasting my time. Karena saya gak mau ngalamin kehilangan berkat Gilgal. Ada di sini yang nonton film, TV, hangout sampai Anda gak ke gereja. Come on. 7 hari setiap orang berbeda-beda. Iblis akan taruh hal-hal yang konyol untuk Anda kehilangan berkat Gilgal. Tersinggunglah, maleslah. Anything. Alkitab jelas katakan Saul cuma suruh nunggu gak perang loh. Hey, kemarin Wahyu 2 ayat 2 sampai 3. Apa berkat menunggu sebenarnya Pastor? Apa yang kamu coba deliver ke roh kami pagi hari ini? Alkitab katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Dan dikatakan begini, dan bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, hang on. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Saya mau berkata ikut Tuhan itu apa yang menjadi value besar di surga dibanding di bumi. Pada waktu kamu bertahan menghadapi sesuatu. Hargai orang-orang yang bertahan untuk berdoa buat kamu. Menunggu pertobatanmu, melihat kelakuan kamu. Tanpa ada orang-orang yang bertahan itu, Anda bisa masuk neraka loh. Jangan benci mereka. Dia ngomong kepada jemaat Wahyu, dikatakan apa saudara? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu dan maupun ketekunanmu. Ada gak di sini berkat atau kemenangan? Jadi poin kredit dari surga yang bernilai sangat tinggi di surga. Apa? Pada waktu kamu melewati bertahan proses tertentu. That's my point. Jadi buat Tuhan ingin memberikan kemenangan hari ketujuhnya atau melihat Saul ini bertahan 7 hari. Yang mana yang dia lihat? Yang di belakang, come on.
Apa yang membuat kekristenanmu, hidupmu dan gereja ini valuable di hadapan Tuhan? Bisa beli sesuatu, punya duit, atau bertahan melewati kemiskinan, penderitaan, kepelayanan, rumah tangga, pekerjaan, tekanan. Yang mana yang surga kasih kredit kepada hidup saudara? Pada waktu you walk through the valley. Kenapa ada orang-orang tertentu mencelebrate perkawinan emas? Padahal istrinya dan suaminya gak makin cakep atau cantik loh. Why? Mereka berhasil bertahan sama tipe seperti you 50 tahun. Dan berikan hadiah terbaik buat suamimu atau istrimu. People come and go, but I'm survivor. Saya bertahan. Hei, dia Tuhan yang sangat memberikan kredit. Saya lihat dari mimbar beberapa istri berkata, yeah Lord look at me. Yeah. Juga beberapa suami berkata, yes Lord look at me too. Yeah. You know what I mean? Pagi hari ini, learn about this. Amen. Bertahan sesuatu yang powerful sekali. Haleluya, ini ayat luar biasa sekali saya lihat. Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu. Jadi bukan Tuhan berkata, mana buahnya? Enggak loh. I know what you going through. Jadi yang membuat gereja ini valuable itu apa? Ngelewatin BGH. Kadang-kadang harus ngirit. Kadang-kadang harus percaya. Berdoa buat orang tua, berdoa buat keluarga. Tetap pelayanan. Itu yang membuat valuable. Dan surga berkata, good job. Good job. Nah Saul tuh gak punya itu. Saulku gampang berkata gini, udahlah lama. Banyak bisnisnya berkata, saya mau berkat Gilgal. Mau gak bertahan? Setiap orang yang datang ke saya, Pastor kapan nih saya diinin? Kapan? Saya berkata, Tuhan saya bawa di hadapanmu. Engkau yang tahu segalanya. Saudara, 2 minggu lalu saya sharing saudara ya. Saya lagi di green room. Di green room beberapa orang biasanya datang. Membawa korban persembahan dan ukupan. Bukan berkat, Pastor saya masalahnya ini itu ukupan buat mereka. Dan korban bakaran, membakar iman saya maksudnya. Pada waktu saya lihat beberapa orang, saya tuh kalau saya suka memperhatikan orang, saya suka lihat orang tuh dari matanya. Karena dari situlah kebohongan dan kebenaran. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, aku ingin memberikan sesuatu yang baru sama anakku ini. Nah saya kan cuman kayak Samuel di hadapan Tuhan, saya berkata, saya gak pernah begini, kalau gak jadi gimana? Ya udah gak jadi kan terserah Tuhan. Lalu saya ngomong gini, Tuhan akan memberikan kamu sesuatu yang baru. I don't know what, but something new. Saya tuh lupa apa yang saya ucapkan. Terus ada satu orang Tuhan ngingetin saya, Pastor tuh ngomong sama orang ini tuh kemarin 2 minggu lalu tuh ngomong ini loh. Masa sih? Saya gak tahu. Karena saya tidak pernah ingin menaruh kredit buat hidup saya sendiri. Saya cuman sarung tangannya Tuhan, saya cuman sendalnya Tuhan. Sendal dipakai, gak dipakai is only sendal. Ya. Tapi sarung tangan Michael Jackson bernilai berapa puluh M hari ini. And
2 minggu tepat dari hari itu, seminggu atau 2 minggu tepat saya lupa. Tuhan ini tiba-tiba dia datang di clean room. Pastor, saya mau lihat, gak apa-apa ya saya cerita ya. Saya mau lihat rumah nih. Pas saya, gimana menurut Pastor gimana? Saya kalau udah ngomong menurut Pastor gimana, kalau orang udah suka kan saya gak mungkin larang. Tapi saya berkata, I'm in. I think, I feel peace. Go ahead. Dan tahu saudara, yang pertama kali dilihat oleh anak ini dapurnya saudara. Dapurnya gede segala macam. Dan she's so happy. I'm even more. Saya berkata dalam hati saya, Tuhan lunas. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. 2 weeks after saudara. 2 weeks after dia dapat deal rumah baru tanpa renov. Dapurnya ada 2, ada 3 di lantai 5, di lantai 4,5 juga ada. Jadi lantai 4 terus ngambang dikit setengah, jadi nggak nyapak bumi kan 4,5 ada lagi. Saya lihat, wow. Tapi poin saya bukan Tuhan memberinya yang membuat seseorang ini ada nilai. Tapi nunggunya, tapi tetap bersukacita, tetap mengasihi, tetap melayani. Jadi kalau Wandi ada naik Mercy, saya nggak terlalu terganggu loh. Nomor 1 karena bukan buat saya, buat kamu sendiri. Nomor 2 adalah, tapi saya lebih lihat bagaimana kamu ini ngalamin proses 7 hari menunggu di Gilgal. Dan kamu tetap berkata, Tuhan gak pernah terlambat. Is that more valuable? Kamu dimaki keluarga, dimaki mungkin ngalamin apapun karena ikut Tuhan, karena nabur BGH segala macam. Tapi kamu tetap bersuka cita. Tuhan itu pengen raja yang seperti itu loh. Bukan raja yang ababil gitu loh. Are you with me church? So pagi hari ini Anda akan dihargai, dinilai Tuhan karena kemampuan Anda bertahan dalam penundaan. Kalau Anda mau lihat aslinya orang simple. Saat dia nunggu berkat. Kalau udah diberkati itu cuman buahnya, ngerti maksud saya? Yang di belakang. Anda berkata gini, kok saya bisa ya kok pas diberkati malah hilang dari Tuhan. Itu jangan kaget, itu cuman buah. Makanya Anda butuh bertemu Tuhan dan dididik Tuhan saat menunggu. Saat diberkati telat. Ada amin saudara. So pagi hari ini surga menghargai Anda pada waktu Anda bertahan di dalam apa? Penundaan. Di ayat kita Alkitab katakan begini, di Wahyu 2 ayat 2-3. Dan engkau tetap sabar. Artinya tetap itu apa? Bertahan. Tetap sabar dan apa? Menderita. Kalau Anda mau lihat orang hebat simple. Lewatin apapun, tetap menyala-nyala buat Tuhan. Saya ini ngomong begini, Anda lihat semua anak-anak rohani saya tahu apa yang saya lewatin. Dan tetap preaching. Pernah gak Anda yang di depan ikut saya 20 tahun, 15 tahun. Saya berkata, sorry perasaan saya lagi gak enak. Saya gak khotbah. Pernah? Once saja. Saya tidak lebih baik dari banyak hamba Tuhan. Tapi saya bisa memilih menjadi poin lebih dari banyak hamba Tuhan. Cuman bukan karena saya gak punya jemaat 1000 atau punya Mercy, bukan. Tapi melewati semua api. Saya tetap melayani Tuhan. Apa yang membuat Tuhan berkata kepada Daniel, engkau yang dicintai oleh Tuhan. Apa yang dia berkata? Tuhan kalau harus ke api, ke api.
tapi aku tidak akan menyangkal namamu. Wow. Banyak orang berkata, Petrus yang gak mau pelayanan kenapa? Burn out. Apa sih burn out? Kalau saya berkata burn out itu kerdil. Bedakan antara butuh liburan sama burn out ya. Yang di belakang. Kalau tubuhmu udah capek, Anda harus butuh vitamin dan olahraga. Jangan bilang, aduh kayaknya ini burn out kebanyakan pelayanan. Prat, saudara. No. Saudara tahu ada ayatnya loh, ada ayatnya. Pada waktu Elia berkata, aku mau mati rasanya. Alkitab katakan apa? Makan. Dan Inggrisnya katakan take a nap. Elia tuh gak bisa bedain antara kebutuhan roh, jiwa, sama tubuh. Kalau kamu pelayanan apa-apa capek, pegel, moodnya selalu berubah-berubah. Hormon. Makanan, gak olahraga, gak baca firman, pikirannya kotor. Are you with me, church? Bedakan. Alkitab katakan jelas bahwa engkau tetap sabar dan menderita. Kalau Anda berkata, Pastor, apa sih rahasia pertumbuhan gereja? Apa sih rahasianya overcomer didatangin oleh Tuhan? Mau tahu rahasianya? Ada banyak orang bertahan di gereja ini. Sekalipun melewati pernikahan like a hell. Bisnis like a hell. Tekanan like a hell. Dan Tuhan berkata, kamu adalah orang yang setia. Mau gak hari ini ganti value kamu? Bukan lagi, gue punya ini loh, gue punya ini. No. Aku lewatin ini and I made it. Aku lewatin ini dan aku berhasil. Sebab apa? Kemanapun tanganmu kerjakan, I'm be with you. Jadi hadiah terbesar surga apa? Yang di belakang. Apa hadiah terbesar surga? Bukan mahkota. Dia menyertai kamu. Pertanyaannya satu, siapa kamu? Cukup kata-kata siapa kamu, that's the biggest prize gift from heaven. Kalau hari ini kamu kehilangan uang, boleh nangis. Tapi yang harus paling kamu jagain adalah kamu jangan kehilangan Roh Kudus. Alkitab katakan di Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ kehidupan. Kalau kita mau jujur dengan hidup ini dan dengan Tuhan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kita lebih takut kehilangan hati yang benar atau takut kehilangan uang? Seringkali kita lebih takut kehilangan uang. Kehilangan harga diri, kehilangan ego. Gak apa-apa yang penting gue berantem, gak apa-apa yang penting gue menang. Kayak anak kecil yang ngomong terakhir yang menang. Pernah ngalamin gak ya waktu kecil? Kamu gini, yang terakhir yang menang. Padahal gak ada yang menang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara pagi hari ini, come on church. Anda menjadi bernilai karena Anda bertahan di dalam penundaan. Come on. Ada orang-orang tertentu yang saya mau katakan orang-orang yang ngalamin banyak hal. Yesus terkenal karena dia nyembuhin atau karena dia mati di salib. Ada gak hari kesembuhan Yesus, ada gak? Yang dirayakan seluruh dunia hari ini apa? Hari
dia bertahan di salib. Apa yang membuat Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama? Pada waktu dia menyembuhkan orang buta? No. Pada waktu dia bertahan di Getsemani. Alkitab katakan Tuhan, malaikat turun dan menguatkan Tuhan Yesus. Wow. Tahukah saudara, sebelum Yesus disalib, di tengah jalan, malaikat turun menyertai Yesus, dan hari itu orang Saduki dan Farisi melihat. Itu yang mahal jadi gereja. Itu yang mahal dalam rumah tangga saudara. Pastor, saya ngalamin banyak hal, I know. Tapi saya sebagai gembala menjadi gembala yang bahagia selama ada pribadi yang menyertai engkau. You will make it. Kamu akan lewati semuanya. Dalam anugerah Tuhan, mari bertepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Are you with me, church? Mari kita buka firman Tuhan, Wahyu 2 ayat 13, yang terakhir. Wahyu 2 ayat 12 sampai 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana. Di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Ada amin? Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Saudara dengar baik-baik. Setiap orang akan berbeda-beda. Itu kenapa saya berkata ikut Tuhan itu jebakannya apa? Di hasil. Jadi seringkali buat anak Tuhan, Tuhan itu ada price tag-nya. Kalau dikasih mobil, Tuhan baik. No. Price tag-nya di mana hari ini, pagi hari ini? Bertahan. Pastor, saya lagi nunggu anak. Bertahan. Saya tulis dalam note saya, bertahan artinya tidak menjadi dingin dan tidak berharap lagi loh ya. Banyak orang seringkali meninggalkan Tuhan gara-gara apa? Iya, saya capek lah. Saya udah beku, udah dingin, udah burn out. Justru bertahan itu yang penting. Alkitab katakan berbahagialah orang yang bertahan sampai apa? Kesudahannya. Contoh nih, kamu ngelewatin banyak hal, lagu-lagu dunia, tapi kamu tetap bertahan dalam pelayanan. Itu value kamu. Itu yang membuat gereja Overcomer gereja yang mahal di hadapan Tuhan. Saya dengar satu kesaksian saudara, ada satu ibu kena cancer, udah nggak bisa diobatin lagi karena udah nggak punya biaya juga. Cuman karena diajarin berharap, dengar kaset khotbah janda Sarfat dan didoakan oleh keponakannya, Tuhan menyembuhkan loh. Gila gak? Jadi Alkitab katakan apa? Aku tahu mobilmu. Enggak. Aku tahu rekeningmu. Enggak. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu penderitaanmu. Alkitab karena aku tahu engkau tetap sabar menghadapi penderitaan, kemiskinan dan segala macam. Karena itu value-mu. Come on church. Alkitab katakan di Wahyu 2 ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana. Di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang apa? Kepada namaku. Apa pencapaian surga pada waktu kamu bertahan di tahta iblis tetapi tetap memegang nama Tuhan? Ada orang yang tahta iblisnya di pekerjaan. Ada yang di pernikahan.
Ada juga yang dalam pelayanan. Kalau hasil jadi ukuran, celaka banget banyak gereja loh. Bisa menderita dan tetap memegang namanya, itu sebuah mahkota kemuliaan yang diberikan kepada Anda. Saya punya sebuah statement. Kenapa Pastor di pernikahan tertentu, di gereja tertentu, di bisnis tertentu. Saya kan ngalamin itu. Orang yang mau masuk overcomer yang pertama digoncengin setan itu apa? Uangnya. Saya sampai berkata, Lord, minimal tahap 1 jangan diserang dulu dong Tuhan. Biarkan dia nikmatin dulu. Ini baru open the door, langsung ngalamin ditipu, diutangin, wah di keadaannya bangkrut. Itu kenapa orang yang berjemaat di gereja ini orang-orang yang terpilih banget. Orang banyak berkata, Pastor gak putus asa ya sama saya. Enggak, selama lu bertahan. Nilaimu besar. Karena Alkitab katakan apa? Aku tidak berkenan kepada orang yang suka mengundurkan diri. Wow, kita punya Allah yang gak putus asa sama kita. Is that amazing? Jadi kalau Anda hari ini, Pastor saya gak bisa, saya takut pelayanan, kenapa? Saya baru berantem sama keluarga saya, rumah tangga saya berantakan. Gak apa-apa. It's okay. Selama kamu tidak mengundurkan diri. Come on church. Kenapa beberapa orang mengalami berbeda dari banyak orang? Karena ke beberapa orang setan cuma mampir. Ke beberapa orang setan bertahta di situ. Beberapa orang yang spesial ditaruh di tahtanya setan. Itu kenapa ada gereja tertentu, rumah tangga tertentu, keluarga tertentu menghadapi iblis tertentu. Kita gak bisa patokan kalau ikut Tuhan itu, harus jemaat semua diberkati. Saya yakin kalau semua jemaat diberkati tidak ngalamin apa yang namanya value bertahan ini. Mereka akan tukarkan Tuhan dengan apa? Korban bakaran mereka. Pastor saya gak bisa punya waktu, saya gak punya pelayanan, ini kasih saya duit aja. No. Tuhan gak bisa disokok cara kayak gitu. Tuhan saya gak mata duitan. Dia pengen hatimu. Kalau dia ada teller, dia balikin lagi ke kamu. Sayangnya dia gak punya. Jadi ada orang-orang Anda ngalamin struggle dalam bisnis tertentu. Biasa kenapa ya untuk dapat berkat aja susah. Karena beberapa orang iblis bertata di beberapa tempat. Iblis cuma mengunjungi. Yang di belakang ngerti gak senyum-senyum? Iya Pastor memang nih keluarga saya ada tata setan. Ya, jangan disebut. Bisnis saya ada tata iblis. Tapi Alkitab katakan pegang namaku di situ. Lihat gak ada beberapa tempat saya lihat dengan kepala sendiri, aduh nyanyi aja dapat 10 M. Ini bener nyanyi. Saya nyanyi udah 60 lagu gak dapat apa-apa. Saya waktu Tuhan itu kalau nguji saya gampang. Banyak orang cerita aja ke saya. Pastor ada satu hamba Tuhan luar biasa. Nyanyi dapat 10 M. Waduh. Saya dalam berkata, di mulut saya berkata, oh luar biasa. Kalau kita mau jujur sama hati kita. Makanya tadi lagu tadi, siapa milikku di bumi dan di surga. Itu pertanyaan yang sangat jujur banget. Yang bisa jawab adalah dirimu sendiri.
Di beberapa orang setan bertata, di beberapa orang setan cuman kunjungan. Anda gak bisa menghakimi, oh kok anak Tuhan ngalamin begitu, kena kutuk. Lihat Ayub. Apakah Ayub punya keluarga bahagia? Kamu gak bisa berkata, kalau ikut Tuhan keluarga itu harus sempurna. Nah disitulah setan bertata. Disitulah kamu punya double life. Disitulah kamu masuk dalam dosa kemunafikan. Karena kamu mempertontonkan apa yang orang lain pengen dalam hidup kamu. Padahal yang dihargai adalah apa? Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Kamu harusnya berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Tapi banyak orang Kristen gak mau kredit ini. Yang mereka mau adalah mengenal Tuhan seperti banyak orang lain mau. Banyak orang berkata, memberi adalah privilege. Do you? Kok gak dijawab marah sama Tuhan? Katanya memberi adalah privilege. Kalau kamu orang tua beri sama anak, orang tua yang warasnya, nagih gak? Nanti Jeremy gede ditagih gak uang susu? Gak mungkin kan? Karena katanya memberi adalah privilege. Mana statement itu saat kamu Tuhan tidak berkati? Not yet. Mana? Jangan ambil kesempatan kedua apalagi ketiga. Belum tentu lolos. Ambil kesempatan pertama itu. Jaga. Buang kata-kata tarsok di hadapan Tuhan. Besoklah dibaptis, besoklah melayani Tuhan, besoklah perpuluhan, besoklah tobat. Are you with me? Close your Bible.